Hadirin sekalian jamaah Majelis Talim Al-Yusren cabang Kota Depok, semoga kita semua yang berkumpul di majelis yang mulia ini dalam aktivitas yang mulia dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia dengan barokah Nabi yang paling mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam, baginda alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, majlis diawali dengan pembacaan Maulid Simtud Duror ya. Mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid Simtud Duror dengan barokahnya Rasulullah, dengan barokah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati dan pikiran kita ini penuh dengan nur ilmu, nur iman, nur amal, nur yakin, nur ikhlas, nur ma'rifatillah, nur ma'rifatin nabi, nur mahabbatillah, nur mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ada di antara kita yang sedang sakit atau mungkin orang tua, saudara, anak, istri yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan, kekuatan zahiran wa batinan. Dan semoga Allah berikan kita kekuatan istiqamah zahiran wa batinan. Semoga Allah anugerahkan kepada diri kita ini sebanyak-banyak taufik hidayah, riayah wa nihayah. Dan semoga Allah luaskan rezeki kita, kabulkan hajat kita, mudahkan segala urusan kita baik duniawi maupun urusan ukhrawi kita. Dan semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita dari segala macam bala, musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, dan dari segala macam wabah penyakit. Apabila Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah jadikan kubur kita kelak satu taman dari taman surga Allah, raudhatun min riyadil jinan, dan mengumpulkan kita kelak bersama baginda besar Muhammad SAW. Bijahid Nabi wa bihaqqi salati ala Nabi Muhammadin SAW. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian ya, sebagaimana biasanya setelah pembacaan dari Maulid Simtud Duror ya, dan lanjutkan ta'lim kita membahas kitab Risalatul Muawanah, salah satu buah karya dari seorang Hajjatul Islam min Sadatul Alawin ilman kutubil irsad watul ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa arda. Masuk ke bahasan pada kali ini, masuk ke pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun islahu sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika salihah. Ini pasal memperbaiki batinmu sampai atau hingga menjadi batinmu itu khairan, lebih baik, min alaniyatika, dibandingkan dari lahiriahmu yang baik. Ini judulnya ya. Kalau situ nggak ada judulnya ya. Memperbaiki batinmu sehingga menjadi batinmu lebih baik dibandingkan dari lahiriahmu yang baik. Batin harus lebih baik dari lahiriah, itu ini maksud oleh Imam Al-Haddad. Wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika salihati. Dan mesti bagimu, harus bagimu wahai saudaraku, wajib bagimu wahai saudaraku, bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika salihah, dengan memperbaiki batiniahmu sehingga menjadi batiniahmu lebih baik. Khairan itu lebih baik
min alaniyatika solihati, dibandingkan dari lahiriahmu yang baik. Jadi alaniyah itu lahir, ya, sarirotun itu batin. Jadi harus kita, kata Al-Haddad, kita harus memperbaiki batin kita, ya, sehingga batin kita ini lebih baik dari lahiriah kita yang sudah baik. Jangan lahirnya doang bagus, lahirnya dibagusin, dibaikin, dibagusin, dirapiin, waduh, performa, penampilan bukan main dan lain sebagainya. Batinnya hancur lebur, ujung-ujungnya itu namanya pencitraan. Wadzalika li'anna as-sarirata mawdi'un nadharil haqq wal alaniyata matmahun nadharil halqi. Dan hal itu, ya, karena sesungguhnya batin itu adalah tempat, as-sariratu itu batin, ya. Maudi'un itu tempat memandang al-haq, Allah, tempat Allah memandang kita, batin. Wal alaniyata matma'u nadharil haqqi, nadharil halqi afwan. Wal alaniyata matma'u nadharil halqi. Dan lahiriah itu sebagai titik, ya, apa nih, titik fokus. Nah, titik sentral, titik fokus, ya, melihat atau memandangnya makhluk. Lahir, yang dilihat sama makhluk apa? Lahir. Kita ini lihat lahir, ya, lihat zohir, lihat casing. Lihat casing. Casingnya Apple. Dalamnya, waduh, handphone BM Cina. Nah, hancur enggak tuh? Pakai 3 bulan bengkak. Enggak, ngelembung dia. Panas ditaruh di telinga. Nah, ini akibat cuma melihat casing doang. Jadi yang namanya lahiriah ini, casing ini, ya, sebagai cuma titik fokus buat memandangnya makhluk, ya, khalqi. Wa ma dzakarallahu ta'ala sirra wal alana fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikris sirr. Bizikri sirri afwan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, as-sirra batiniyah wal alana dan lahiriah fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Qur'an, illa melainkan kecuali, ya, wa bada'a bidzikris sirri, Allah memulai, nah, ya, memulai dengan atau mengawali dengan menuturkan batin. Jadi kalau Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan antara batin dan zahir atau batin dan lahir, batin dan lahir, Allah tidak menyebutkan melainkan kecuali Allah mendahulukan menuturkan batin. Yang pertama dituturkan oleh Allah SWT adalah batin. Banyak sekali di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 77 ada, di dalam surah Yasin ayat 76 ada, di dalam surah An-Nahl ayat 19 ada, dalam surah An-Nahl ayat 23 ada, banyak. Di antaranya yang paling kita kenal tuh surah Yasin ayat 76, ya. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dalam surah Yasin, tahu semua kan kalau surah Yasin nyambung nih, ya. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka
Jangan kau merasa sedih dengan ucapan mereka. Ini firman Allah. Ya. Inna na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui, kata Allah, ma yusirruna, apa yang mereka rahasiakan. Batin. Hati. Makanya di sini disebutkan kan, wa illa wabada bidzikris sirri. Ma yusirruna, apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Berarti lahir, zohir. Di dalam Al-Quran semuanya, kalau Allah menuturkan antara batin dan lahir, pasti yang diawali, diutamakan oleh Allah, dikedepankan dulu adalah, disebutkan, ditutur oleh Allah adalah batin. Nanti antum cek tuh, ya, ana sebutkan lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 77 ada, surah An-Nahl ayat 19 ada, surah An-Nahl ayat 23 ada, buka tuh. Dan tadi barusan ana sebutkan dalam surah Yasin ayat 76. Ya, kalau dalam surah Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau maha mengetahui apa-apa atau segala sesuatu yang mereka sembunyikan, yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan segala sesuatu yang mereka tampakkan. Sembunyikan, tampakkan. Batin, lahir. Batin, lahir. Selalu Allah menyebutkan, diawali oleh Allah antara batin dan lahir, yang disebutkan pertama oleh Allah adalah batin. Itu batin. Ya. Kalau bagus batinnya, bagus lahirnya. Enggak. Bagus lahirnya belum tentu bagus batinnya. Makanya Allah mengedepankan batin. Begitu. Wa kana min du'aihi alaihi salatu wassalam, dan adalah di antara dari doanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Ya Allah, ya Tuhanku, ij'al sarirati khairan, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan batiniyahku lebih baik, min alaniyati, dari lahiriahku, dan waj'al alaniyati solihatan, dan jadikan lahiriahku dalam keadaan yang baik. Itu doa boleh kita pakai. Kita minta kepada Allah, minta tolong sama Allah. Rasulullah berdoa sama Allah, minta kepada Allah supaya batinnya lebih baik daripada lahir, dan lahirnya pun menjadi baik. Nah, kita nggak pernah minta kepada Allah, ya Allah minta rumah yang besar, ya Allah minta duit yang banyak, ya Allah minta mobil yang bagus, ya Allah minta tanah yang luas, ya Allah minta ganti presiden yang bagus. Enggak pernah minta kepada Allah, ya Allah jadikan lahir batinku lebih bagus daripada lahirku. Minta dong kepada Allah. Rasulullah minta kepada Allah, doa. Padahal Rasulullah sudah manusia yang paling sempurna, bahkan makhluk Allah yang paling sempurna, nggak ada lawan udah Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah sebagai uswatun hasanah, memberikan contoh kepada umat, kalian minta, kata Rasulullah, supaya batin kita lebih bagus daripada lahir kita. Jangan nggak minta. Kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung, maha tinggi. Enggak ada daya upaya kita. Makanya minta. Kalau kita enggak pernah minta, waduh belagu banget nih hamba. Ya enggak? Belagu banget nih hamba, dia enggak pernah minta kepadaku mengenai urusan batin dia. Yang dia minta dunia aja. Ya enggak? Yang dia minta jodoh, ya bagus minta jodoh, apalagi mau tambah jodoh, nah ada bahaya nah. Aduh ya Allah, minta batin, bagusin batin ya Allah, dari bagusin batin kita lebih bagus daripada lahiriah kita, dan jadikan lahiriah kita juga menjadi bagus. Wa mata soluhatis sariratu
soluhatil alaniyah. Wa mata soluhatis sariratu soluhatil alaniyatu. La mahalah, la mahalata. Dan tatkala menjadi bagus batin, menjadi bagus pula lahir. La mahala, ya sudah pasti itu, ya sudah pasti begitu. Fa inna dhahira abadan yakunu tab'an, harusnya tabi'an, ya, lil batini solahan wa fasadan. Karena sesungguhnya ya zahir itu selama-lamanya dia itu menjadi pengikut bagi batin, baiknya dan buruknya, bagusnya dan rusaknya, indahnya dan hancurnya, selama-lamanya. Ya. Zahir itu jadi pengikut batin. Qala Rasulullah SAW telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluha biha sairul jasadi, wa idza fasadat fasada biha sairul jasadi, ala wahyal qalbu. Sabda Rasul, sesungguhnya di dalam jasad nih, ya, dalam jasad kita ini mudghah, ada segumpal daging tuh. Idza saluhat saluha biha sairul jasadi. Jika bagus segumpal daging ini, saluha biha, maka bagus dengannya dengan segumpal daging ini sairul jasadi, seluruh jasad. Ya, kalau segumpal daging ini bagus, maka bagus semua seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasada biha sairul jasadi. Dan jika rusak, ya, segumpal daging ini, fasada biha, rusaklah dengannya atau karena segumpal daging ini sairul jasadi, seluruh badan, seluruh jasad rusak semua. Ala wahyal qalbu. Maka ketahuilah, ya, dia adalah hati. Jadi segumpal daging itu adalah hati yang dimaksud oleh baginda besar Muhammad SAW. Makanya dulu ada lagu masyhur ma'ruf, jagalah hati, jangan kau nodai. Iya. No, dangdut, bukan dangdut Mang Wi. Maksudnya sehat jasadnya, iya, bagus semua, perilaku, sikap, tutur kata, cara berpikir, dan juga kondisi kesehatannya mempengaruhi. Ya, ini hadis dari Rasulullah. Jadi kalau batinnya bagus, akhlaknya, batinnya dia bagus, maka adab dia, ya, lahiriah dia, sikap dia, semuanya, cara bicaranya, apanya, sikap, tindakan dan lain menjadi bagus. Bahkan kondisi kesehatan fisik dia pun menjadi bagus. Kalau rusak, nah busuk semua. Hatinya busuk, hatinya rusak, hatinya jelek, ya, batin dia jelek, sudah. Sikapnya semuanya, omongannya nyakitin hati. Waduh, nusuk sampai ke ulu hati karena ngomongnya pakai hati. Iya, orang kalau sudah pakai hati karena hatinya busuk, dia ngomong pakai hati, masuk ke hati orang. Orangnya sakit hati sampai. Nah itu karena busuk hati. Begitu. Wa'lam, dan ketahuilah, anna manidda'a annahu sariratan amiratan wa kana qad kharraba alaniyatahu bitarki ta'ati dhahirati fahuwa mudda'in kadzabun. Dan ketahuilah, kata Imam Al-Haddad, sesungguhnya manidda'a, barang siapa, ya, atau siapa saja yang mengaku
annalahu sariratan amiratan, sesungguhnya dia memiliki atau bagi dirinya itu batiniah yang amiratan, terpelihara secara baik. Jadi barang siapa atau siapa saja yang mengaku sesungguhnya dia memiliki batiniah yang terpelihara amiratan, ya, terpelihara secara baik, wa kana qad kharraba ala niyatahu bitarki ta'ati zahirati, sedangkan dia sungguh dia merobohkan lahiriah dia, ya, sedangkan dia merobohkan ala niyatahu lahiriah dia bitarki ta'ati zahirati, dengan sebab meninggalkan ketaatan yang lahir, fahuwa mudda'in kadzabun, maka dia adalah pengaku pendusta. Ya, mengaku hatinya bagus, nggak bisa ngaku. Orang hati ini, ya, kuncinya satu, jadikan Allah saksinya. Gak ada yang tahu. Ana nggak tahu hati antum, antum nggak tahu hati ana. Pada saat ini ana berpikir apa tentang antum, antum nggak tahu. Ana pun nggak tahu antum berpikir apa tentang ana. Atau antum muka Habib bercahaya nggak tahu, wallahu alam kan. Begitu. Tapi yang tahu siapa? Diri kita sama Allah. Makanya menghadap ini bertahap tuh. Ya. Sebelumnya apa? Masuk di bab muraqabatillah. Kalau faham di muraqabatillah, senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Gampang dia bersihin hatinya. Karena dia merasa dalam pengawasan Allah. Yang jadi penilai dia adalah Allah, bukan makhluk. Ya. Dia jadikan Allah, dia merasa Allah sebagai saksi dia. Memang orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Nah ini orang muraqabatillah ini hebat. Nah baru bisa masuk ke pasal berikutnya nih, memperbaiki, ya, batin hingga menjadi lebih baik dari lahiriah. Ya. Jadi kalau orang mengaku-ngaku bahwa dia memiliki batiniah yang bagus, yang baik, yang terpelihara, sedangkan dia merobohkan lahiriah dia dengan meninggalkan ketaatan yang zahir, maka dia adalah pendusta. Pengaku pendusta. Ngomong sama, jaga hati, jangan begini, jangan begitu, nggak boleh. Alhamdulillah, anak enggak, ini begini, orang enggak begini. Nggak taunya dia nggak sholat. Udah pendusta, ya. Taunya dia nggak puasa, lahiriah, taatan lahiriah. Taunya dia, ya, menyakiti, omongannya menyakiti orang lain, tindakan dia menyakitin orang lain, menzulimi orang lain. Kalau ngomong bukan main, hati anak insya Allah dijaga oleh Allah, anak bersih. Waduh, pendusta. Pendusta kata Muhaddad, mudda'an kadzab, pengaku pendusta. Wa man ijtahada nih fi islahi ala niyatihi bitahsini ziyhi wa hayatihi wa taqwimi lisanihi wa wazni harakatihi wa sakanatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa mashyihi wa taraka batinahu mashhunan bi khaba'ithil akhlaqi wa razailit tiba'i, ya. Dan barang siapa yang berusaha keras, sungguh-sungguh nih ijtihad, berusaha keras di dalam memperbaiki lahiriah dia, berusaha keras nih untuk memperbaiki lahiriah, ya, bitahsini ziyhi, dengan memperbagus penampilannya, ya, wahayatihi, dan apa nih, performa dirinya, ya, bentuknya tuh, performanya,
Ya. Wa taqwimi lisanihi. Nah, dan mengatur tutur lisannya. Penampilan dibikin bagus, rapi, ya enggak? Terus performa dia diatur bagus, omongan lisan tutur katanya diatur, ya. Wa wazna harakatihi wa sakanatihi fi qu'udihi wa qiyamihi. Nah, dan wazna timbangan berarti apa? Komposisi. Nah, mengatur komposisi, ya, gerak-geriknya dan diamnya, wasakanati fi qu'udihi di dalam duduknya, wa qiyamihi dan berdirinya, wa masyihi dan jalannya, wa taraka batinahu mashunan bi khaba'ithil akhlaq. Sementara ya, dia membiarkan, taroka itu artinya meninggalkan, berarti meletakkan, membiarkan. Sementara dia membiarkan batinnya mashunan, dalam kondisi kotor. Ya, dalam kondisi kotor, bi khaba'ithil akhlaq, dengan akhlak yang buruk, dengan keburukan akhlak. Nah, berarti dengan akhlak yang buruk. Warazailit tiba, dan kehinaan attiba, tobi'i, karakter. Ya, karakter yang hina. Luar oke, berusaha keras, ya, dari penampilan, ya enggak, pakaian, pakai koko rapi, ya enggak, pakai rida, pakai imamah, pakai jubah sekalian, pakai tongkat dah sekalian, rapi, duduknya diatur, gerak-gerik dibatasin, tutur katanya dijaga, diatur, ya enggak, temponya, selunya, naik turun iramanya, omongannya manis, lebih manis dari madu. Ya, tapi tidak, dia meninggalkan batin, membiarkan batinnya dalam kondisi kotor. Nah, kalau begitu orang, kita tidak bisa menilai orang. Ini buat diri kita. Kita tidak bisa, berarti orang itu, enggak. Kita enggak tahu hati orang. Husnuzon wajib hukumnya. Jangan kita nilai, berarti orang yang bagus, enggak bisa. Maksudnya ini untuk kita. Untuk diri kita. Ya. Jangan sampai kita mengatur omongan kita, tutur kata kita, ya enggak, bagus, semua itu bagus. Tapi kalau kita tidak membiarkan batin kita dalam kondisi kotor. Tapi kalau kita membiarkan, ya, batin kita dalam kondisi kotor dengan akhlak yang buruk, yang busuk, ya, karakter yang hina, fahuwa min ahli tasannu'i. Fahuwa min ahli tasannu'i warya'il mu'ridina anil maula. Maka dia termasuk dari pelaku tasannu', pencitraan. Buat. Ya, buat itu kan pencitraan. Ya enggak, bahasa mudanya pencitraan. Buat. Ya. Warya, dan pelaku sikap riya. Al-mu'ridina anil maula, yang berpaling dari Tuhan, dari Allah. Batinnya berpaling dari Allah. Kemana? Ke makhluk. Butuh penilaian makhluk. Nah, gitu. Makanya kalau orang yang menjadikan Allah sebagai penilai dia, saksi dia gak peduli dengan penilaian makhluk. Yang penting gue bagus di hadapan Allah, di sisi Allah. Hati. Nah, kalau hatinya bagus, otomatis sikap lahiriahnya pun bagus ikut. Karena lahiriah ini menjadi tabi'an, pengikut. Selamanya lahiriah, ini pengikut batin. Begitu. Ya. Jadi kalau banyak ada orang ya itu sungguh-sungguh usaha, kerja keras, bahkan disebutkan Muhammad Haddad nih.
kerja keras, berjihad dalam memperbaiki lahiriah ya, dengan membaguskan penampilan ya enggak, dan performa diri dia, baguskan tutur kata lisan, lalu bukan komposisi sebenarnya yang tepat, Anda lupa tuh. Wazna ini kan timbangan. Nah, proporsi. Ya, proporsi gerak-gerik dan diam dia. Diatur. Jangan banyak gerak. Anggun. Nah, ada proporsi. Ya. Nah, dengan gerak-gerik, diam, berdiri, berjalan. Duduk, diatur semua. Enggak. Tapi membiarkan batin dalam kondisi kotor. Nah, ini orang berpaling dari Tuhan, kata Muhammad Haddad. Batin dia berpaling dari Tuhan. Inilah orang pencitraan. Sekarang banyak, ya, tapi kita tidak bisa menjudge, menghukumi orang. Si anu kali itu nggak bisa. Itu rahasia hati, nggak ada yang tahu. Kalau kita mendengar, mungkin si anu, mungkin suuzon kita. Nah, mungkin saya. Nah, udah bener Salim. Mungkin itu adalah saya. Nah, gimana? Nah, makanya introspeksi diri masing-masing. Saksinya siapa? Allah, bukan ana. Jangan butuh penilaian Allah, penilaian ana. Nanti supaya ana bagus di mata Habib nih. Enggak ada guna. Ya, ana nggak tahu. Antum mati antum gimana nggak tahu. Cuman ana husnuzon. Ya, kita wajib. Antum ahlul khair semua. Ana husnuzon. Ya, cuman kan kita punya hati, kita yang tahu, saksi kita Allah lihat terus, Allah Maha tahu. Nah, gitu. Ya. Jadi ada keterkaitan dengan bahasan-bahasan sebelumnya masalah muraqabatillah itu. Nah, kalau orang ini bagus ini baru bisa dia bertuhan, benar-benar bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya diri ini ada dua. Ya, zahir, batin. Makanya Nabi bilang, taat itu ada dua, taat zahir dan taat batin. Maksiat pun ada dua, maksiat zahir dan maksiat batin. Jadi kalau cuma taatnya zahir saja, batinnya tidak, belum bisa, belum disebut taat. Taatnya batin saja, lahirnya tidak, karena bahasa tidak bisa. Kalau orang nih batin taat, pasti lahirnya taat. Tapi kalau lahirnya saja taat, batinnya belum taat, nggak bisa. Jadi harus dua-duanya. Begitupun maksiat. Maksiat itu ada zahir, ada batin. Sama-sama maksiat. Kalau misalnya di dalam zahir itu ada kabair, dosa-dosa besar seperti zina, ya, makanya la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya dan upaya, tiada daya kita untuk taat, ya, untuk taat secara zahiran wa batinan. Dan tidak ada upaya kita untuk menghindarkan diri kita dari maksiat zahir batin illa billahil alil azim, melainkan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Wa fa iyyaka ya akhi antasturo syai'an law dhahara linnasi kunta tastahyi min dhuhurihi hayaan yansha'u min khawfil istiqbah, ya, min khawfil istiqbahi. Maka berhati-hatilah engkau ya akhi, wahai saudaraku, antasturo syai'an, kalau kau menutupi sesuatu, lau dhahara linnas, seandainya dhahara linnas, sesuatu itu dilihat, ya, oleh orang-orang, kunta tastahyi min dhuhurihi, engkau menjadi malu, min dhuhurihi, karena terlihatnya sesuatu tersebut. Hi itu kembali ke syai'an. Ya. Jadi kita berhadap, hati-hati nih wahai saudara. Kalau kita nutupin sesuatu, ya, di diri kita yang nutupin sesuatu, yang kalau terlihat nih, kalau terlihat oleh orang, ya, sesuatu nih tadi, itu menyebabkan kita ini menjadi malu. Ya, menjadi malu karena terlihatnya sesuatu itu hayaan yansya'u,
dengan rasa malu yansha'u yang timbul min khaufil istiqbah, karena rasa khawatir atau takut istiqbah, dicap buruk. Nah, jadi hati-hati. Kita ini menutupin sesuatu ini, wah ini kalau kebuka ntar gue dibilang jelek lagi, gue buruk nih. Nah, ajib. Nah, kata Mulhad, hati-hati tuh. Ya, sesuatu yang harus kita tutupin kepada apa? Karena nanti gue nggak malu nanti nih, teman-teman tahu nih, wah gue nih berjelek nih, buruk nih. Ya enggak? Nah, hati-hati Imam Al-Haddad dengan hal seperti itu. Kenapa? Qala ba'dul arifin, telah berkata ya beberapa atau sebagian dari al-arif, ya orang-orang yang arif billah, la yakunu sufiyan hatta yakuna bihaitsu law tifa bijami'i ma fi batinihi ala tabaqin fis-suqi mastahya min dhuhuri syai'in minhu. Jadi kata ya orang-orang arif billah nih, arifin, orang-orang la yakunu sufiyan, tidaklah menjadi seorang sufi itu sufi. Tidaklah menjadi seorang yang sufi itu sufi hatta yakuna bihaitsu law tifa bi jami'i ma fi batinihi ala tabaqin fis suq. Ya. Sehingga dia menjadi dengan seandainya, dengan sekiranya, seandainya, ya bihaitsu law tifa, dimunculkan bijami'i ma fi batinihi, dengan semua yang ada fi batinihi, di dalam batinnya, ala tobakin, ditempatkan di atas nampan, fisuk, ya di pasar, artinya untuk dipertontonkan di pasar, mastahya min dhuhuri syai'in minhu, lalu dia tidak merasa malu dengan apa, ditunjukkannya, ditampakkannya sesuatu dari batinnya itu. Wah, ini baru sufi. Jadi ya kata sebagian dari orang-orang arif billah, kata Imam Al-Haddad nih, ya, seorang sufi tidak akan menjadi sufi sampai jika umpamanya dia itu menjadi, seandainya sekiranya dimunculkan seluruh apa yang ada di hatinya, ya, dimunculkan lalu diletakkan di atas nampan dan ditaruh di pasar untuk dipertontonkan di pasar, dan dia tidak merasa malu dengan ditampakkan batinnya oleh orang banyak, disaksikan oleh banyak. Dia tidak merasa malu dengan apa yang ada di dalam batinnya tersebut. Karena batinnya bersih, nggak ada borok, nggak ada koreng, iya nggak ada, bersih. Ya, dia tidak ada jahat sama orang, dia tidak menilai orang ini buruk, orang ini jahat, ini nggak ada, bersih, dia nggak malu. Ya, nah itu baru sufi, sampai seperti itu. Sufi artinya suci, sofi, suci, bersih, ya. Fa'in lam takdir, nah ini dilanjutkan Imam Al-Haddad, fa'in lam takdir anta ja'ala sarirataka khairan min ala niyatika fala agalla min an tusawwiya bainahuma. Maka jika kamu tidak mampu, fa'in lam takdir, maka jika kamu tidak mampu, anta ja'ala sarirataka, untuk engkau menjadikan batiniahmu khairon, lebih baik, min alaniyatika, ya, lebih baik dari lahiriahmu. Nah kalau nggak mampu nih, kata Imam Al-Haddad, ya, kita nggak mampu nih untuk menjadikan batin kita lebih baik dari lahir, fala agolla, maka jangan kurang. Jangan
kurang, ya, min an tusawwiya bainahuma. Jangan kurang dari engkau menyeratakan di antara keduanya. Seimbang. Harus seimbang, nggak boleh kurang. Kalau kurang, ya masih bagus lahirnya sedikit, ya, walaupun batinnya kurang sedikit aja, ya, kurang sedikit batinnya masih bagusan lahirnya sedikit. Nah, kata Imam Al-Haddad jangan kurang, bikin seimbang. Ya, kalau kita tidak mampu membuat batin kita lebih bagus dari lahir, jangan sampai lahir kita lebih bagus dari batin, walaupun hanya beda sedikit, nggak boleh kata Imam Al-Haddad, jangan kurang, ya. Jadi harus seimbang. Lahir bagus, zahir bagus. Begitu. Ya. Fayakunu imtithaluka li amrillahi wajtinabuka li nahyihi wa ta'dhimuka li hurmatihi wa musara'atuka fi maradatihi fil khala'i wal mala'i ala haddin sawa'in. Maka ya maka engkau menjadi ketaatan kepatuhanmu, maka menjadi kepatuhanmu li amrillah, kepada perintah Allah, wajtinabuka lidahyihi, dan penjauhanmu, ya, kita menjauhkan diri nih, penjauhanmu linahyihi, dari larangan Allah, larangannya, wa ta'dhimuka li hurmatihi, dan pengagunganmu li hurmatihi, terhadap kehormatan Allah atau kemuliaan-kemuliaannya Allah, wa musara'atuka fi maradatihi, dan gegasanmu, bergegas dan bergegasanmu, ya, fi maradatihi, di dalam meraih ridhonya Allah. Nah, bersegera dan bersegeraanmu sama, bergegas bersegera sama. Fi maradatihi, di dalam meraih ridho Allah, fil khala'i wal mala'i, di dalam khala ini sepi, ya, sepi sendiri, wal mala'i, dan di dalam keramaian, di tengah keramaian, ala haddin sawa'in. Iya, dalam saat kondisi atau situasi yang sama. Jadi, ya, baik di tengah keramaian, pada saat sendiri sepi, ya, ataupun di tengah keramaian, itu semua dalam kondisi yang sama. Ya, jadi, ya, kalau kita ini bisa, maksud Imam Al-Haddad, tidak mengurangi di dalam menyamaratakan di antara keduanya, antara batin dan lahir, ya, maka kita ini di dalam ketaatan kita, kepatuhan kita untuk menjalankan perintah Allah, dan kita menjauhi yang dilarang oleh Allah, di dalam pengagungan kita kepada kemuliaan-kemuliaan Allah, dan di dalam bersegeranya kita, ya, di dalam menggapai ridho Allah, di dalam kita sendiri, sepi, ataupun di tengah keramaian, itu sama aja. Sama aja. Tapi kalau enggak sama rata, nah, masih ada bagus lahirnya sedikit dibandingkan batinnya, nanti jadi nyebabnya beda, kata Imam Al-Haddad. Kalau di tengah keramaian, bukan main, ya Allah, sapi getar-getar semua. Tapi kalau lagi sendirian, biasa aja, semayang buru-buru. Nah, akibat apa? Akibat, ya, tidak sama antara lahir dan batin. Masih bagusan lahirnya sedikit. Batinnya bagus, tapi masih bagusan lahir. Ya, minimal, kata Imam Al-Haddad, supaya kita ini bisa dalam kondisi baik kita di saat kita sendirian, di tengah kesepian ataupun di tengah keramaian, sama aja,
kita mengagungkan Allah, muliakan Allah, dalam kita taat kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, bergegas dalam untuk menggapai ridho Allah dan lain sebagainya, sama aja. Itu harus rata, seimbang antara lahir dan batin. Kebagusan, keindahan lahir dan juga keindahan batin, seimbang harus memahami, nggak boleh kurang, baru bisa sama gitu. Ya, wa hadhihi awwalu godima yad'uhal abdu fi tariqil ma'rifatil khassah. Ini kalau udah bisa begini nih hebat nih. Ya, kata Imam Al-Haddad ya. Dan ini kondisi seperti ini ya. Awwalu godima, langkah awal. Baru langkah awal ini loh. Ya. Langkah awal. Nah, yad'uhal abdu ya. Yang hamba meletakkannya fi tariqil ma'rifatil khassah, di dalam menempuh ma'rifat yang khusus. Ya, jadi kondisi seperti ini nih sama rata nih antara antara batin dan lahir, ya, lahir dan batin seimbang bagusnya. Itu langkah awal baru kata Imam Haddad. Ya. Langkah awal yang hamba ini meletakkan kondisi yang sama ini ya di dalam menempuh makrifat yang khusus. Fa'lam dzalika, maka ketahuilah hal itu, wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah lah kita memohon taufik, pertolongan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sebanyak-banyak yang menganugerahkan kepada diri kita ini sebanyak-banyak taufik, hidayah, riayah, wan nihayah, dan memberikan kita kekuatan istiqomah zahiran wa batinan bijahid nabi wa bihaqqis salati ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu ya. Jadi kita ini harus bagus, lebih bagus batin dari lahir. Enggak mampu kata Imam Al-Haddad, minimal sama rata antara batin dan lahir. Nah, itu minimal. Ya makanya langkah awal ya minimal. Jangan sampai lahir aja yang diperhatiin. Lahir saja yang kita perhatiin. Lahir ya, zohir, casing aja diperhatiin, diperhatiin. Pencitraan. Nah, zaman sekarang kan, nah lihatlah, antum menyaksikan sendiri dan antum menilailah sendiri. Nah lalu ambil ibrah hikmahnya, kembalikan kepada diri kita. Nah apa yang disampaikan oleh Imamul Haddad. Kalau kita seperti itu terus, pencitraan tanpa kita memperhatikan. Bukan kita tidak boleh, bagus. Kita bagusin sikap kita, ngomong kita, adab kita ya. Terus semuanya dari cara kita berjalan segala macam. Tapi jangan biarkan batin kita dalam kondisi kotor. Kalau kita diamkan batin kita dalam kondisi kotor, bagusin casing doang, lahiriah doang, segala macam penampilan, cara ngomong, cara jalan, cara duduk, semuanya enggak memperhatikan batin, maka itu kita masuk tasonnu warya, pencitraan, berbuat-buat ya, dan bersikap riya. Artinya kita berpaling ya, mu'ridina 'anil maula, orang-orang yang berpaling dari Tuhan, dari Allah dalam hukum batin. Berpaling tanpa kita sadar, kita berpaling dari Allah. Akhirnya salatnya, semuanya ibadahnya bukan lillah billah, bukan karena Allah tapi karena makhluk. Ibadahnya rusak akhirnya. Nah, karena apa? Nah itu karena tidak memperhatikan batin. Orang kalau mau bagus itu ibadahnya dia, salat memang benar-benar lahiriah dia, zohir dia, casing dia menghadap kiblat, batin dia, jiwa dia menghadap Allah. Nah, itu tadi harus dilatih memang. Orang-orang banyak bertanya, bagaimana supaya sholat ini khusyuk, mana sholat khusyuk? Lah, batinnya aja nggak pernah diperhatiin. Nggak bisa kalau cuma memahami bacaan saja masih belum cukup, nggak bisa, jauh masih. Ya, karena apa? Karena dia cuma mengerti memahami arti daripada bacaan, tapi dia tidak memperhatikan batin dia, gimana ini batin nih, ya enggak?
menghadapkan jiwa ini kepada Allah atau enggak. Ujung-ujungnya nanti setelah selesai bacaan itu menghadapkan lagi ya jiwa dia, batin dia kepada makhluk. Itu penting, sangat penting. Makanya kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minta diberikan kekuatan istiqomah zahiran wa batinan. Moga Allah menganugerahkan kepada kita sebanyak-banyak taufik, hidayah, riayah wan nihayah. Bijahin Nabi wa bihaqqi sholati ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata yang salah ucap, salah sikap, salah kata, salah dalam pembacaan, kurang tepat dalam penjelasan, kepada Allah Al-Fakir mohon ampun, dan kepada antum semua mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Walafu minkum billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadhama bikri min dar al-asufi Muhammad ya'ukuda tawajjatu Allah mutawassilin bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menjadikan sayyi fihi mashkura wa afiri bihi mahmuda wa yaktub amali maqbula wa tawajjuhi bid-tawajjuhatil khalisati bi salatin mawsula. Allahumma ya man la tatawajjahu al-amalu fa ta'udu dhafira wa ala babi zati tahtiri halu fa tagsha minhu al-fuyudatul ghamira natawajjahu ilaik bi asrafi basari ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin سيدنا محمد الذي أمد رسالة العالم من تسلم تسلماتك ذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحمل راية دورك الشاملة يا رب الأكبر محبولك والمخصص بسرب خبيث سرب البخار في كل موت من مواد للقرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين واسرب الثقل عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه وأهل الدرك معمورة معنا وصورة واكشف لهم كربة المكروبين واجددنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل البلايا وفي هذا المكان الذنوب والخطايا وأدمنا في عمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخدمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب والآل وصحبه ومن المنسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ودمين من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد نبي الله محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق أهلنا نحيا ولا نموت ولا هدى مات إن شاء الله تعالى من الآمنين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم بك الفاتحة بكرمة الفاتحة بسر الفاتحة افتح لنا باب الخير وباب الرحمة والسلامة باب مغفرة وباب الصحة وباب العلم وباب الرزق وباب البركة. يا الله يا رب محمد يا حبيب محمد بجاه حبيبك سيدنا حبيبنا شفينا ولنا محمد وبحق صلى نبينا محمد استجب دعانا يا الله. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. ربي صل بحرمة سادتنا خديجة زوجة المصطفى عدينا الفريجة ربي يسوع تعسر ربي تملنا بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة وزن كل حبا واستر لنا العورة وآمن روعة
أمتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة